Barayakita.com. Barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya. Pagi. Aduh, kaget saya ini tiba-tiba langsung disuruh live. Acara apa sih ini? Ini nggak tahu acara apa. Tapi backsoundnya kebesaran ya? Terlalu besar. Nah, atau nggak pakai backsound? nggak Mau usah lah. garing aja? Garing aja lah. Garing aja ya. Tuh nggak dari kuahan lah. Suka kuah, suka kering? Kering. Kalau saya batagor tuh enaknya kuah. Kan kalau kuah mah lebih baso itu mah. Tapi batagor ada yang kuah. Iya sih. Ngomong-ngomong sudah sarapan belum ini? Udah, makanya agak lama tadi tuh. Alhamdulillah. Ini contoh teladan buat Baraya nih ya. Mas Tio sebelum datang ke studio Harus beres-beres sarapan rumah dulu. dulu gitu kan. Betul. Kamu tuh nggak nyusahin orang tua. Cuman malu-maluin. Aslinya nggak nyusahin kan, cuci piring sendiri. Iya. Kalau baju sendiri cuci. Paling laundry. Oh, ke laundry. Nggak punya mesin cuci ya? Ada tapi males. Oh, males. Kenapa males? Kan mesin yang nyuci. Iya, tapi kan tetap aja males naik ke atasnya. Oh, nyeting sabunnya, jemurnya segala ya. macam. Oh, oke. Kan pengen simple. Oke, berarti pemalas ya. Oke, Mas Tio. Yep. Ngomong-ngomong, kita mau bincang-bincang apa nih? Aduh, ini pagi-pagi tiba-tiba disuruh live itu kaget banget. Kaget tuh. banget Baru ya? dateng gitu. Oke. Ya salah siapa yang telat? Ya, emang salah saya sih. Coba nggak telat. Iya, Kalau salah nggak telat aku. kan nggak kaget. Iya. Aduh. Tapi kita sapa dulu Baraya. Mm-mm. Ini bisa nonton di mana? Bisa dengerin via apa? Nah, buat Baraya nih kalau mau dengerin kita, mau lihat muka-muka kita ini nih, ada di Facebooknya Baraya Kita lagi live. Lagi live. Sapa dong nih yang di Hai Facebook. Baraya, hai. Terus. Lalu ada di Instagramnya @barayakita.online. Lalu kalau mau request lagu, mau salam sapa, boleh ke nomor WA di 0898 1983 232. Oke, ini juga live via Instagramnya Teh Medi ini ya. Teh Medi apa Instagramnya? Tuh dipromosiin. Andreas Medi. Bapak Ustadz ada IG? Ada, ini juga live IG. Banyak yang live. Banyak yang live ya. Live IG saya USTADZ Dede Nugraha. Terus di mana lagi, Mas Tio? Ini bisa nonton via TV-nya Baraya. Oh iya, apa itu? Barayakita.com, masuk di barayakita.com. Nanti tinggal cari di menunya, itu ada menu TV online TV Baraya, Baraya TV. Tapi pastiin dulu kuotanya kenceng ya. Oh iyalah, Internetnya ya. harus. Kalau nggak ada kuota gimana dong? Nah itu repot kan. Aduh, hari ini mau ngomongin apa sih Pak Ustadz? Apa coba? Di konten pertamanya Baraya yaitu podcast Penjoy, pesan enjoy. Nah itu jangan lupa. Nama acara kita Penjoy, pesan enjoy. Aduh, berarti pesan-pesan agama, materi-materi agama tuh disampaikan dengan enjoy ya. Santai, enjoy. Kalau Penjoy itu ya bagusnya nih buat tim Baraya sediain teh manis, ya. Kopi, apalah. Terus Ya minimal gehu lah ya. ada tukang gehu kan di samping. Tapi gehunya yang panas tuh lebih seger bener. ya. Pakai Pakai cengek. Kan Penjoy, pesan enjoy. Minumnya cat time. Sebutin mereknya itu. Maaf. Lagi live. Gak apa-apa lah, Bisa kecaretotnya. promosi ya. Bisa mau Mudah-mudahan promosi jadi sih. sponsor. Enggak. Ya namanya Penjoy. Kita jadi bingung loh mau menyampaikan pesan enjoy gimana kalau nggak ada konsumsi. Gak ada semangat gitu. Kalaupun ada konsumsi beli sendiri. Iya. Oke. Kita akan bincang-bincang di Penjoy ini seputar BSM. Apaan tuh BSM? Itu dulu Bandung Supermall. Bukan Bang Syariah titik, bukan Nah, ya. Bukan ya. Bukan Bandung Ini, Supermall itu. bukan. Sudah nggak ada Oh, BSM. udah kan ganti nama. BSM ya. BSM di sini adalah apa coba Mas? Bakso Soim. Bakso Soim mantap. Oh, ini Gunung Batu. Bakso terus yang dibahas nih, curiga. Iya, aduh. Curiga kangen ya. Aduh. Kangen sama bakso nggak? Baksonya sih, Baksonya. bukan yang jualnya. Oke, BSM di sini adalah bincang seputar manusia atau bolehlah bincang-bincang seputar manusia. Kita gibah nih.
Ngomongin manusia gibah. Terserah sih, kamu pengennya ngegibah atau Tapi emang kalau ngegibah tuh enak ya. baik. Nanti kita akan bahas juga tentang gibah dan fitnah. Waduh. Apa bedanya gibah sama Nah fitnah? itu Kita sering dengar gibah. Gibah itu apa sih? ngomongin orang Terus? tanpa sepengetahuan orang itu. Hmm, Betul nggak sih? bisa jadi lah. Kayaknya nggak semangat banget sih. Belum Enggak. sarapan ya. Enggak masalahnya temanya bukan itu. Oh bukan. Oh iya ya. Makanya. Tapi kan nggak ini ngomongin manusia. masih nyambung ya. Iya iya. Kadang manusia emang suka ngegibah ya. Iya. Sebagian manusia, nggak semua Sebagian. manusia. Tapi emang enak sih. Enaknya apa? Gibah itu enaknya apa? Apa ya? Jadi ada rasa kayak lega gitu loh. Itu Kalau deketin ngomong. tuh. Oh iya. mic-nya. Jauhan ya? Oh maaf sorry. Takutnya terlalu. Baru nyoba live ya selama ini ya. Maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa tadi? Apa coba? Gibah. Apa sih yang Gibah. bikin tadi Mas Tio bilang gibah itu enak? Apa yang Kalau misalkan kita buat kesel enak? sama orang gitu ya, terus kita ngomongin ke teman dan teman itu juga sependapat, kita tuh ya rasanya lega gitu. Kalau sudah ngegibahin? Oh, lega kalau Jadi sudah. kayak ada bahan obrolan gitu. Kamu merasa tenang kalau sudah gibahin orang gitu ya? Enggak, ya bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Kamu tuh manusia atau jin atau setan? Biasanya kan orang kalau ngegibahin orang tuh nggak tenang gitu. Tapi kalau ini tenang hidupnya. Tapi nggak apa-apa. Iya, Beda iya. sudut pandang kan. Beda sudut pandang. Nanti kita coba bahas. Kenapa sih gibah itu justru sama Rasul dilarang, sama agama tidak diperkenankan, diharamkan. Juga kenapa? Nanti ada juga masalahnya Mas, bukan hanya bab gibah aja. Ada yang kita kenal dengan sebutan fitnah. Fitnah juga sama bahayanya, seperti halnya gibah. Cuma bedanya kalau gibah itu Rasul kan pernah bertanya nih kepada para sahabat. Atadruna mal gibah? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu nggak apa itu gibah? Para sahabat itu, Mas Tio, kalau mereka belum tahu jawaban dari pertanyaan Rasulullah SAW, mereka jawabnya apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Atau bahasa lain mungkin wallahu a'lam bisawab. Itu bedanya sahabat dengan kita. Kalau kita ketika ditanya kemudian jawab nggak ya. tahu jawabannya sebetulnya, Asal jawab. menurut saya, menurut apalagi akhirnya kan jadi ngaler ngidul. Kalau kita memang nggak tahu jawabannya ya udah, saya nggak tahu. Ketika Mas Tio, Pak Deden, Pak Ustadz di mana sih bakso soim itu? Aduh, bakso soim Bakso lagi. Saya nggak tahu Mas, gimana rasanya karena saya belum nyoba, belum pernah datang ke sana, saya nggak tahu gimana rasanya. Kan jujur ya, lebih nyaman, aman ya. lebih nyaman jujur daripada kita sok tahu gitu kan, ini yang jadi bahaya. Bukan soim ya. Bukan soim. Soim itu nama orang ya. Soim itu laki-laki. Kalau perempuannya tahu nggak? Soimah. Pintar ya. Wah batuk, curiga. Batuknya yang bener dong. Ya, Jangan pakai tangan. Batuknya pakai ini, pakai apa? Lupa. Ya Allah maaf. Ke kamera loh. Oh! Ini contoh yang buruk. Kamu batuk-batuk udah dari mana? Dari naik mobil tadi. Oh ya udah. AC. Ini mana semprotan, harus pakai semprotan ini. Sesuai dengan protokol kesehatan. Disemprot Semprot dulu itu ya nanti orangnya tangannya. ya. Jangan salaman Iya enggak. Takut corona ya. Singkatan corona itu apa sih? Combro. Bukan, corona. Iya corona. Combro terus Karoket. itu nyambung. Corona itu coba rubah niat. Oh. Yang awalnya niatan ibadah itu bukan karena Allah, jadi karena Allah. Yang awalnya ibadah itu karena ayah, karena mama, karena disuruh. Mas Tio sholat, kepaksa jadi sholat. Nah sekarang Mas Tio harus corona. Coba rubah niat. Berubah niat. Niatnya jadi karena Allah. Itu tadi katanya mau ngomongin manusia. Gimana sih? Belum datang konsumsi, jadi nggak konsen. Mana ini? Nggak Tim apa-apa. ini gimana Jangan, tim? jangan. Tenang. Ini nggak enak live. Oke. Ngebahas apa sih? Iya tadi teh BSM. BSM, ya bincang-bincang seputar manusia. Saya punya satu buku yang menarik.
Ini alhamdulillah sudah khotam Apa itu? baca buku Buku utang. judulnya Manusia dan Problematika Hidup. Hmm. Ini bukunya keren banget. Tapi saya nggak jualan buku ya. Enggak. Yang akan ditulis- dibaca. Kamu seneng baca atau lebih seneng belajar itu lebih seneng audiovisual atau seneng Lebih baca seneng teks? ini ngobrol. Oh, lebih seneng ngobrol. Kemarin kuliah lulus. Lulus. Oh, lulus. Lulus. Curiga. Kok bisa lulus ya? Terpaksa dosennya juga lulusin. Karunya cenah. Tapi luar biasa nih Mas Tio tuh. Meskipun mungkin baca jarang, memang ada Jarang. karakter manusia itu orang itu yang baca males, sekali baca ngantuk gitu kan. Asli. Sekali baca udah pusing lah. Tapi belajarnya lewat ini, Diskusi. obrolan, diskusi gitu kan. Mm-mm. Oke. Terus sampai mana nih? Tuhnya kan tadi mau bahas itu. Bahas Lanjut tentang dong. BSM ya. Hmm. Bincang seputar manusia. Bicara manusia, teman-teman baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau ngobrolin manusia tentu kita pun harus tahu Apa itu siapa sih manusia? manusia itu. Siapakah manusia itu? Menurut Mas Yo, siapa? Siapa atau apa? Siapakah manusia itu? Jawab. Sacik. Saha. Kamu manusia? Kamu pasti tahu. Siapakah manusia itu? Biar penjoy pesan enjoy kita terarah tersusun bahasannya, obrolannya, tidak ngalir ngidul. Nah, saya mau nanya dulu, siapakah manusia itu? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Betul. Manusia itu ciptaan Allah yang sempurna. Betul. Manusia itu salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi. Kamu tinggal di bumi kan? Ya tuh. Nah, Di Bandung. jumlahnya di muka bumi ini miliaran. Miliaran. Mungkin lebih dari kira-kira sekitar 7 miliar ada ya. 7 miliar orang, mungkin lebih. Mungkin Ya, lebih. itu manusia. Dan manusia ini unik sekali karena memiliki kemampuan untuk mengelola bumi, menggali sumber daya yang tersedia baik di bumi ataupun di laut. Nunjuknya ke saya lagi. Kamu kan hidupnya di laut. Saya paus. Kebayangnya kalau paus segede gini. Tapi kan ada paus gede dulu. Emang paus mah gede? Iya, maksudnya ada lagi yang lebih gede tuh di dalam berapa meter tuh. Apa itu namanya? Nggak tahu lupa, pokoknya adalah. Paus apa yang ganteng? Apa sih? Paus Tadeden. Garing. Garing sekali. Jangan digaringin. Oh ya atuh. jangan atuh. Kalau garing kan terlalu garing nggak enak. Jadi paus apa yang ganteng? Paus Tadeden. Oke, lanjut. Kamu yang baca. Nanti aku yang bahas. Tuhnya Terus baca. mana tadi teh? Nggak tahu. Paragraf kedua. Ini perjalanan hidup manusia Ah, ada yang boleh, hidup dalam boleh. keadaan berkecukupan, Tah. rumah mewah, harta melimpah ruah, jabatan tinggi, ya senantiasa disegani dan dihormati. Sebaliknya ada juga manusia yang Ya itu di bawah, miskin, Lihat. kekurangan. lihat miskinnya jangan Oh kesini ya maaf. Apalagi. Apa tadi tuh ya? Ya itu tadi kan di bawah garis kemiskinan tuh, penghasilan gak tetap. Ya contohnya inilah. Untuk mencari nasi aja susah. Anak tidak apa itu tuh. Lanjutkan sekolah tuh. Ya, macam-macam manusia seperti itu ya. Jadi manusia itu ada yang oleh Allah diberikan harta yang melimpah, ruah, diberikan kecukupan gitu kan. Cukup buat beli makan, cukup buat anak-anak sekolah. Duh, curiga sering batuk nih. Minum tuh. Ya, Kata operator minum. Sok minum dulu. lanjut. Lanjut ya. Kamu udah ini cek derajat? Nggak ada tadi, nggak ada Oh, dicek. Bahaya ya. Jangan deket-deket Jauhan atuh. Soalnya udah 2 kali batuknya nih. Bahaya nih. Oke. Nah, jadi perjalanan hidup manusia itu ada yang hidupnya dalam keadaan berkecukupan, punya rumah mewah, punya harta yang melimpah ruah, jabatan tinggi. Orang kalau punya titel yang tadi disebutkan, biasanya disegani, biasanya dihormati. Betul nggak? Betul. Mas Yo pernah nggak ngalamin? Pernah. Ada yang punya mobil mewah, kemudian kita hormat banget. Kita Iya. segan mau nyapa juga. Pernah ya? Pernah. Ya kalau mungkin ke kantor mama, kantor papa kan gitu. Biasanya kalau mas satpam sama office boy gitu ya, kadang suka
mereka hormat ke kita. Padahal kan yang padahal jabatan mah belum lunas kan mobilnya. Orang nyicil. Topeng ya. Topeng. Buka dulu topeng. Oke, lanjut nih. Sementara juga Mas, juga Baraya, banyak juga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penghasilan tidak menetap. Kok kamu ngetawain penghasilan tidak menetap? Enggak, Lihat ke saya ya. Kenapa penghasilan saya tidak menetap? Itu gara-gara kamu. Kok aku sih? Kok aku? Penghasilan tidak menetap. Untuk mencari sesuap nasi saja juga susah. Anak tidak bisa melanjutkan sekolah. Kalau baca di berita, ini akibat pandemi ini ada sekitar berapa 10 juta yang putus sekolah. Kalau saya tidak salah bisa dicek lagi ya. Mudah-mudahan di Baraya kita sudah ada nih beritanya ya. Betul. Jadi banyak anak-anak yang putus sekolah. Kenapa? Ya orang tua biaya. Betul, orang tua yang di PHK kan. Bisa jadi dulu waktu belum adanya pandemi ini mereka masih tetap bisa menyekolahkan anak ya. Ya cukup lah. Tapi dengan adanya musibah pandemi COVID-19 ini nggak sedikit ternyata yang kemudian berkekurangan. Akhirnya yang tragis adalah tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa melanjutkan anak. Sedih banget. Sedih. Dan yang paling sedih apa coba? Di Jeddah karena koneksi yang buruk ini lagi live. Ada tulisan di Jeddah karena koneksi yang buruk. Aduh kasihan banget. Sinyal biasanya mah sinyal. Kan ini mah ketutup. Tapi bukan HP saya. Ya nggak tahu itu. HP TMD. Oke, lanjut Mas. Mas Yo mau ngomong apa sih sok biar nggak saya terus. Tentang Awas BSM. juga ternyata ya. Bincang-bincang seputar manusia. Boleh sambil makan dong. Lanjut lagi lah. Sambil minum, sambil makan. Kalau makan pasti lapar. Minum. Kalau minum belum tentu makan, betul nggak? Betul nggak? Betul. Aku nggak fokus sebentar ya. Coba lanjutin aja. Sambil baca doa tuh. Iya, jadi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Doa mau minum apa? Sama kan Allahumma barik iya, lana kan. Iya. Ya udah dalam hati. Emang harus di. Enggak. Ya udah. Maksud saya minum dulu biar tenang kan. Alhamdulillah. Minumnya sambil duduk keren. Tangan kanan keren. Karena kata Rasulullah, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Jangan kau minum sambil berdiri. Kasihan mejanya. Sakit. Tapi banyak juga di antara kita yang kadangkala ya mungkin belum tahu ya. Kita nggak boleh menghakimi ya. Ada yang minum sambil berdiri. Nah itu. Pakai tangan kiri. Bahkan lebih ekstrim bukan sambil berdiri lagi, jalan-jalan gitu kan. Nah, ketika kalau kondisi Baraya teman saudara seperti itu, jangan langsung menghakimi, kita ingatkan. Hei kamu, jangan. Minum sambil duduk. Tenang. Oh ya enggak. Tenang. Karena mengingatkan itu harus dengan mau'izatil hasanah. Jadi harus dengan nasihat yang baik. Udah 3 kali tuh batuk tuh. Mana hand sanitizernya? Semprot bahaya. Oke, kita lanjut ya. BSM. Bincang-bincang seputar manusia. Mas biar nggak monoton dan biar nggak jenuh ya. Kalau bicara mengenai manusia ya. Apalagi ini seputar manusia ya, bukan seputar Indonesia. Kan ada beritanya. Bincang seputar manusia yang Mas tahu dengan kondisi sekarang. Khususnya kita yang memang hidup di dalam situasi dan kondisi sekarang, manusia, apa sih yang harus, sikap apa yang harus kita miliki di tengah kondisi musibah adanya pandemi corona ini, Mas? Pertama ya harus sabar ya menjalani kehidupan ini ya, karena kan ini juga semua rencana Allah. Kita juga nggak mau kan, betul. Ada pandemi kayak gini. Memang ada yang bilang, oh ini konspirasi elit global, tapi kan gak bisa percaya langsung kayak gitu. Mau gimana pun ya kita harus tetap sabar. Terus juga kita harus tetap kreatif. Terus ya harus semangat lah menjalani kehidupan. Mau apapun itu hasilnya. Betul gak? Keren, kamu bijak banget ya. Aduh. Luar biasa. Tadi poin yang pertama adalah sabar ya. Sabar itu apa ya?
Sabar itu apa ini? Dengar-dengar kita sering dengar Baraya ya. Kata-kata sabar. Sabar ya. Mas Tio masih jomblo, sabar. Jomblonya kenceng ya. Insya Allah dengan sabar mah kesel katanya. Kesel kan belum nikah terus ya. Kalau usia udah 37 kan. 24. Oh, baru 24. Itu ada lagunya dari Ebit Bit A. Apa? 24 tahun ya Allah. Nggak tahu ya? Enggak. Nah, nanti searching. Tuh Teh Medi mah tahu. Oh, tahu. Tahu judulnya 24 tahun. Yang nyanyiin rapper orang Ranca Ekek. Ebit Lokal Bit ya. A. Lokal, tapi kan internasional. Betul. Sabar itu Baraya adalah menerima ketentuan Allah. Tepan. Ini udah dibahas loh. Sempat Kapan? belum sewaktu belum live ya. Ya, Sabar itu adalah menerima ketetapan Allah atau menerima takdir Allah. Sambil kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya, disertai dengan syariat Allah. Jadi kalau ada orang yang nggak sabar dalam menjalani ketetapan Allah, maka sesungguhnya dia sudah keluar dari hakikatnya sebagai manusia. Marah-marah gitu. Apa gimana? Bisa jadi marah-marah, stres, frustasi gitu kan. Nauzubillah. Kalau kitanya nggak punya iman, akhirnya berakibat buruk, bunuh diri. Oh, Gitu. takut ya. Betul kan? Tapi kalau kita punya pegangan yang kuat, ad-din, agama, al-Islam, ketika Allah berikan musibah kepada kita, sepahit, seberat, serumit apapun itu persoalannya, misal ya, ujian rumah tangga, betul nggak? Misal, nggak perlu disebut kan? Iya. Nggak perlu disebut lebih Iya. jelas lagi kan? Mau disebut nggak lebih Enggak, jelas? nggak usah. Itu bongkar aib. Ya, ketika ada orang yang diberikan ujian, kan ujian nih mas. Jangan Rumah sekolah. tangga, ujian sekolah kan, mengalihkan pembicaraan nih. Ujian ketidakcukupan harta mungkin, kekurangan harta, ya, jiwa dan sebagainya. Jiwa. Lantas ya, kurang jiwa tuh dalam arti ada orang yang diberikan musibah mas, kehilangan seseorang yang sangat dicintai, bisa kan, meninggal kan, kemudian apa lagi? Putus. Kayak yang udah ngerasain aja putus ya, bisa jadi. Iya, Itu bukan musibah, patah hati kan. patah hati. Dan kalau itu terjadi, apa yang kamu anggap baik bisa jadi itu buruk kata Allah. Apa yang kita anggap buruk, ini buruk nih putus tuh mas Yoto, bisa jadi itu kata Allah adalah baik menurut Allah. Setuju nggak? Enggak. Kenapa enggak? Apa yang kamu anggap baik, Iya. kita setuju. kadang kala menganggap baik kan. Kenapa ya Allah kok dia jadi sama yang lain, padahal kan harusnya sama Mas Tio nih, dia itu. Sebut aja namanya. Jangan. Oh jangan. Jangan. Harusnya dia itu menjadi miliknya Mas Tio, jadi jodohnya Mas Tio. Tapi ternyata Allah berbicara lain, Allah berkehendak yang lain, nggak jadi itu Mas Tio. Kurang doa ya sama. Ya Mas Yo mungkin awalnya berat menerima ujian itu kan, tapi karena itu adalah bagian dari ketetapan Allah, Mas Yo sabar aja ngejalaninnya. Bisa jadi satu saat Mas Yo mendapatkan yang lebih baik, pasangan yang lebih baik. Setuju ya? Jadi selalu ada hikmah gitu ya. Pasti selalu ada hikmah dalam setiap perjalanan hidup manusia. Pasti. Ya, tapi dengan perempuan kan Mas Yo. Ya tuh. Akhwat ya. Masa yang itu sih. Kalau live berani nyebutin. Live takut ya. Gak berani. Ya, harus pelan-pelan. Gak berani. Kalau live tuh harus pelan-pelan. Ya. Kalau salah nanti bahaya ya. Nggak bisa diedit ini. Oke, ngomongin apa lagi tadi? Sabar, bisa diulang nggak? Sabar itu apa? 4 kali itu. Apa? Sabar itu apa? 1, menerima ketetapan Allah atau takdir Allah. Yang kedua, mencari jalan. Usaha mencari jalan, ikhtiar agar keluar dari lubang musibah tersebut, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, jangan pernah lupa harus sabar itu dibingkai dirangkai dengan syariat.
Contoh misalkan orang sakit, dia menerima ketetapan Allah dengan sakit yang diderita. Misalkan sakit apa ya? Contohnya. Asam urat. Nah, asam urat misal. Mas Tio sakit asam urat. Sabar menerima ketetapan Allah. Disertai dengan usaha kan? Usaha untuk sembuh dari asam urat itu. Datangnya kemana Mas Tio? Dokter. Ke dokter. Dicek kan, diperiksa gitu. Apa yang menjadi penyebab kok masih muda asam urat? Oh, ternyata segala dimakan ini. Yang minyak-minyak seperti Pertamax, itu kan premium, solar pada dimakan, minyak tanah. Enggaknya asalnya melar ya. Jadi ketika Mas Tio-nya datang ke dokter Baraya juga ya, ketika Baraya sakit, lantas Baraya ikhtiar datang ke dokter. Kata dokter, ini obat yang dikonsumsi, dimakan gitu kan, sehari 3 kali dan sebagainya. Maka Baraya menerima takdir Allah, kemudian Baraya berikhtiar ke dokter, itu adalah bagian dari sabar yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau ada orang yang sakit, kemudian dia nerima sih takdir Allahnya, tapi lantas dia ikhtiar usahanya itu datang ke dukun, ke paranormal. Orang kadang sebut dengan orang pintar. Minum. Nah, ketika ada orang pintar kemudian didatangi ya, Anda yang mendatangi ke orang pintar, ke paranormal, ke dukun, maka itu enggak sesuai dengan syariat Allah, maka sebetulnya itu bukan sabar. Dilaknat gitu. Auzubillah, mengerikan. Oke, yang lain. Airnya dong, masa kamu aja sih? Bagi-bagi dong. Kirain teh enggak minum. Mas mau rehat dulu enggak? Atau mau lanjut? Yalah, rehat dulu ya. Boleh rehat dulu ya. Nanti dilanjut lagi ya. Oke, ini ada musik lagu. Pengen lagu apa sih request? Aku sih pengennya Didi Kempot, ada nggak ya? Oh, itu harus segmennya nanti mungkin. Harus beda ya. beda aliran. Boleh, kayaknya. Ke Temedi itu request. Sheila on 7. Wow. Barayakita.com. Barayakita.com. Halo, balik lagi kita ini. Setelah tadi isi bensin, minum haus. Masih di Baraya kita ya. Betul. Anda Baraya bisa menyaksikan Penjoy, pesan Enjoy ini melalui streaming di barayakita.com. Betul. Anda kalau dengar di barayakita.com bisa, mau lihat videonya bisa. Betul. Via Facebook juga bisa. Facebooknya Baraya Kita. Apa sih? Baraya Kita. Baraya Kita aja ya. Kalau Instagram ada online-nya. Baraya Kita .online gitu. Atau bisa via apa lagi? Nggak ada lagi ya, udah ya. Karena tadi yang Instagram udah pada nggak live, setelah dilihat nggak ada penonton. Sedih. Enggak Pak. Oh ada apa-apa. Tuh ada. Yang Temedi yang saya mah nggak ada penonton loh. Sedih kan? Sabar ya. Sabar. Maklum belum viral. Belum. Harus viral dulu gitu. Harus viral dulu. Viral kebaikan ya. Oh iya benar. Kamu kan mau bikin apa gitu? Kamu kalau dengar viralnya jelek kan, jangan dong, viralnya kebaikan. Gitu, kalau viralnya kebaikan kan bisa ngangkat tuh nanti videonya ya. Soalnya kan berita-berita viralnya viral yang begitu kan. Sebagian. Tapi kalaupun kita nggak viral di dunia, viral di langit nanti. Dikenal sama penduduk langit. Keren. Mas Yo nggak dikenal tuh di dunia. Nanti ternyata viralnya itu di langit. Penduduk langit kenal sama Mas Yo. Kalau nggak dikenal di sana gimana? Penduduk surga. Kalau nggak dikenal di sana ya sedih juga. Sedih. Di dunia nggak ada, di akhirat nggak ada. Dunia sengsara, akhirat sengsara. Sedangkan harapan dan doa yang biasa kita minta apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya Mas? Robbana ya Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini hasanah. Hasanah itu apa? Kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kan kita suka minta dan harus minta terus, hasanah juga di akhirat, kebaikan juga di akhirat. Wa qina adzabannar, serta kita pun berharap kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari siksa
api neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Nah, kalau dengar-dengar hasanah fi dunia, hasanah di akhirat, orang suka nanya, Ustadz, hasanah di dunia itu apa sih yang kita dapetin? Ya, Kebahagiaan. kalau hasanah di akhirat jelas sekali ya, baraya ya, surganya Allah. Manusia, nah, kalau kita BSM bincang seputar manusia, ya tujuan manusia jelas, diciptakan Allah di alam dunia ini adalah untuk ibadah. Ketika ibadahnya benar, ibadahnya getol, rajin, ya, dengan dua prinsip, ikhlas dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, benar cara melakukannya, maka udah jaminannya adalah surga. Masya Allah. Nah, jadi kalau hasanah di akhirat, kebaikan di akhirat itu adalah surga. Nah, yang jadi pertanyaan, kita masih hidup nih, masih hidup? Masih atuh? Masih, alhamdulillah. Di alam dunia masih kan ya? Masih. Masih pengen nggak hidup di alam dunia ini adalah kebaikan? Pengen atuh. Itu sama dengan baraya. Harus, itu mah harusnya. Yang jadi pertanyaan, pencapaian kebaikan di dunia itu apa aja? Ibadah. Kira-kira menurut Mas Tio apa? Ibadah. Terus? Berbuat baik. Lanjut? Apalagi ya? DST. Dan seterusnya. DLL. Dan lain-lain. Ini kalau saya kutip dalam hadis riwayat Ad-Dailami ya, Baraya. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladihi. 4 hal termasuk kebahagiaan seseorang. Catat. 1. Duh, mau pulpen sih. Yang pertama. Mas Yo udah sarapan? Udah. Kenapa emang? Kok menakutkan ya lihat wajahnya. 4 hal termasuk kebahagiaan seseorang itu. Yang pertama, ini nih hasanah fi dunia. Apa sih yang disebut dengan kebaikan di dunia ini? Yang pertama adalah istri atau suami yang soleh. Masya Allah, pengen ya. Pengen banget. Kata Rasul, Mas, ini kata Rasul loh. Saya ngasih nasihat ke Mas Tio, juga Baraya yang belum nikah. Tuh. Ya ma'syarus syabab. Apa? Ya ma'syarus syabab. Wahai para pemuda. Pemuda. Manis tato amin kumul ba'ah. Barang siapa yang diantaramu yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan, fal yatazawwaj, maka segeralah menikah. Aduh. Harus langsung ya. Karena kata Rasulullah, manis tato amin kumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan, diberikan kemampuan, fal yatazawwaj, maka segeralah menikah. Kemampuan apa dulu ini teh? Kemampuan apa coba? Finansial. Pasti. Atau dari fisik, atau misalkan dari psikisnya. Ya, atau kalau bicara kemampuan ya tentu mencakup segala hal. Ya, segala hal. Ketika kita sudah mampu, ilmunya udah punya tuh, yang namanya Rizka Satrio Baja Hitam, Baja Hitam. Ya, karena kalau dengar kata Satrio tuh ingat film dulu tahun 90-an kan, Satrio Baja Hitam. Betul ya, bukan Satria ya, Satrio ya. Jadi kalau sudah mampu dan dinilai saya udah mampu nih Ustadz, fal yatazawwaj, maka segera menikah. Tapi belum nemu kumaha tuh. Belum nemu apa barangnya? calonnya Maksudnya calonnya ya belum nemu ya ikhtiar. Ingat kata-kata sabar tadi. Sabar itu menerima ketetapan Allah disertai dengan ikhtiar. Mencari jalan. Harus mencari dong. Ikhtiarnya di mana? Di tempat-tempat pengajian. Datang ke kajian kan. Ya siapa tahu mungkin di Baraya ada juga. Di lantai 2 atau lantai 3. Jadi ketika sebut saja Baraya atau Mas Tio ini sudah mampu menikah, falyatazawwaj, maka segera menikah. Kenapa menikah? Ya biar inilah, enggak zina. Menghindari zina. Kata Rasul, kenapa menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Apa tuh? Apa coba? Kok nunjuk-nunjuk ya? Nikah itu aghaddu lil basar. Akan mampu memandang mampu menjaga pandangan. Pandangan. Menjaga pandangan. Dan kita kan jelas dalam Islam harus menjaga pandangan kan, ghaddul basar. Berarti enggak boleh lihat-lihat gini.
Enggak juga sih, enggak juga. Itu nanti perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi nikah itu akan mampu menjaga pandangan. Ya. Terjaga banget pandangan orang yang udah menikah itu. Kenapa sih ketawa-ketawa? Betul, berarti kamu belum menjaga pandangannya. Jadi namanya manusia ya. Ketika ya manusia yang sesuai dengan fitrahnya, Allah berikan kemampuan menikah tuh pasti segera menikah. Nggak mungkin ditunda-tunda. Apalagi kan menikah itu sunnah Rasul. Sunnah ya, bukan wajib. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Terus kalau ada orang yang nggak nikah itu gimana? Perawan tua? Tergantung alasannya nggak nikah itu apakah niatnya memang nggak mau nikah. Ada kan orang yang Mbak kenapa nggak nikah? Ustadz, nikah tuh repot, harus ngurusin suami, harus ngurusin anak, terus harus beres-beres rumah, cuci piring segala macem, harus ngeladenin suami, luar dalamnya kan. Ya lahir batinnya kan. Iya, benar. Ada orang yang berpikiran seperti itu. Kalau orang berpikiran seperti itu jelas dia berdosa karena tidak mau menikah. Oh dosa ya. Jelas lah kan innamal a'malu. Ini ya. Wah hebat, jago ya hafal hadis. Tapi dosanya dosa besar, dosa kecil. Nah ini tergantung nih. Ketika seseorang kalau bicara mengenai dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil nanti ada bahasan khususnya. Oh iya ya. Tapi bagi orang yang mukmin sejati itu dia tidak memilih ada ini mah dosa kecil, jalanin aja. Ya, orang mukmin yang sejati itu melihat dosa kecil itu serasa dosa besar. Sehingga tidak menyepelekan dosa meskipun itu adalah dosa kecil. Namanya kecil mas. Kalau ditumpuk terus, kalau dilakuin terus lama-lama jadi besar. Maka kita berupaya mau dosa besar, dosa kecil bagi orang mukmin melihat ini dosa, jelas dosa besar ditinggalkan. Ya. Melihat dosa kecil, melakukan dosa yang kecil sekalipun, misal berbohong. Mas Yo mau kemana? Berbohong misalkan. Ya, mau pengajian sama Pak Deden, Pak Ustadz Deden. Ternyata nggak datang ke pengajian. Ya mungkin itu dosanya kecil ya, berdusta. Tapi kalau itu terus dilakukan berulang-ulang. Jadi apa bahasa Inggrisnya habit ya? Kebiasaan. Jadi kebiasaan. Bahasa Inggrisan euy. Iya lah masa tuh sering keluar negeri nggak bisa bahasa Inggris. Ya ini malah tuh I am hungry kan. Oh are you? Jadi kalau di Mesir nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris I am hungry. I am hungry. Tapi penting banget sih belajar bahasa Inggris tuh mas. Apa? Penting banget. Iyalah penting banget. Di airport nggak kebayang kan itu paling utama. Petunjuk kita mau kemana, setelah kita landing pode. Udah lama nggak kalau terbang ya. Take off udah lama nggak terbang. Pengen segera terbang ya. Itu kalau terbang tuh pengalaman yang sangat menarik. Kenapa coba? Aku suka mabok lah kalau terbang. Naik pesawat? Karena jarang. Sombong. Karena jarang. Bukan masalah jarang. Sekali take off kadang suka liar gitunya. Kan sebabnya apa? Ya kan dari bawah terus naik ke atas terus kadang kan pesawatnya tiba-tiba naik tuh. Itu pakai pesawat yang murah. Yang enggak dong. Yang bagus ya. Yang bagus. Jadi pesawat apapun kadang suka pusing. Mual. Muntah. Enggak muntah sih, cuman ya ada kelingan gitulah. Kirain muntah. Kalau muntah nanti kan di jok itu kan kursi ada ya. Nah, jangan kayak di film Mr. Bean. Setelah muntah kemudian kayak balon dipletusin. Jadi sampai mana sih tadi kita? Tadi nikah. Nah, nikah. Jadi dengan nikah itu fa innahu aghaddu lil basar, itu akan mampu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, dengan menikah itu akan menjaga farji, dosa, kemaluan. Oh ya. Farji itu kemaluan. Jadi menjaga kehormatan. Dengan nikah itu betul banget kata Rasul. Menjaga pandangan juga menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Orang alhamdulillah ya. Orang kalau nikah tuh bersyukur banget. Ibadah kan sunnah Rasul. Keduanya secara fitrah mas, nggak bisa menghindar manusia itu. Namanya manusia, bukan binatang kan? Iya nunjuk langsung. Namanya manusia kan. Ada nafsu kan? Ketika kita manusia sebagai manusia punya nafsu,
oleh Allah diberikan akal, oleh Allah diberikan hidayah gitu kan. Maka ketika pengen sesuatu, Apa itu teh? Apa itu teh? kamu belum nikah. Aku masih kecil. Aku Pengen masih polos. sesuatu, maka jangan pernah melampiaskan kepengenan sesuatu itu dengan jalan yang tidak diikat oleh nikah. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Tadi kamu bilang apa? Zina. Itu termasuk zina. Astagfirullahaladzim. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu dekati zina. Melakukan zina jelas haram. Ini mendekati zina pun dilarang, apalagi melakukan zina. Kalau datang ke pom bensin biasanya suka ada tulisannya. Apa? Dilarang merokok. Saya mah Ustadz nggak merokok, cuman mau bikin telur dadar aja di pom bensin. Ya. Nyarek naon? Kan nggak ada tulisannya, kan nggak ada pengumumannya, nggak boleh. Seblak bae tanah Jadi naon. merokok aja dilarang kan, Mm. main HP juga kan dilarang, foto ngambil gambar Foto, ya video dilarang. Nah di Islam aturannya juga sangat jelas banget. Kenapa sih dilarang zina? Tapi kenapa Mendekati sekarang zina. banyak orang-orang zina ya? Maksudnya banyak yang begitulah. Ngeri ya. Astagfirullah, naudzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan keluarga Amin, kita, amin, keturunan amin. kita dari zina. Amin, amin, amin. Orang yang zina itu ya bisa jadi Mas karena nggak dirangkai dan nggak dibingkai dengan agama. Free sex kan, seks bebas. Begitu lagi Valentine kan, wih, melampiaskan rasa kasih sayang. Kalau kamu sayang, kalau kamu cinta, ayo dong, harusnya kamu mau. Gituan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau dia muslimah, jangankan melakukan yang jelas, itu jelas haram ya, melakukan perbuatan zina. Untuk merayakan bahkan mendatangi merayakannya pun dia tidak akan pernah tergoda gitu. Karena kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum mereka, termasuk Valentinan. Ya Allah. Dan nggak ada di Islam Valentine. Untung nggak Valentine pernah. Days. Nggak pernah. Karena nggak punya. Berarti kalau punya pernah? Enggak juga kan? Enggak lah. Enggak dong. Karena bahasanya untung nggak pernah. Kenapa? nggak pernah. Karena nggak punya. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau punya pernah, nggak juga kan? Enggak juga. Punya apa maksudnya? Kalau punya calon ya tidak usah pacaran lah, langsung aja lah. Ya, ta'arufan dulu. Ta'arufan. Ta'arufan teh naon sih? Nanti dong kita bahas. Oh iya apa ya, sih itu aduh. ta'aruf. Tema-temanya Kita bisa buat ngalor ngidul nih ternyata. buat Baraya boleh ngasih masukan, boleh. Mas, Betul, Mas betul. itu bacain dong kalau mau ngasih masukan tema, pertanyaan. Itu bisa ke Baraya. Ada WA-nya kan, ada IG-nya. Biar nggak saya terus yang Nggak ngomong. apa-apa tuh. Nggak apa-apa, sok lanjutin Nggak apa-apa. aja. Nggak apa-apa. Enggak, kalau sok. ada yang usul tema boleh nggak lewat? Boleh aja. Apa aja, Tuh kemana ada tuh? di Facebook, ada di Instagram, di WA juga bisa ya. Namanya dong. Barangkali bagi yang baru gabung nih di barayakita.com. Tapi asal temanya jangan yang aneh-aneh. Ya. Ya kan nanti kita saring. Mm-mm. Saring sebelum sharing. Betul. Hai. Kemana tuh kalau mau? Ke Instagram @barayakita.online, di Facebook ada Barayakita, atau ke WA 0898 1983 232. Kayak penyiar radio. Lulus lah. KW lah. Ya, tapi luar biasa, nggak nyangka ya kamu bisa siaran seperti ini. Masya Allah ya. Mimpi apa? Mimpi itu. Itu. Sering mimpi ya? Ya sering mimpi. Iya, mimpi. Apa aja Mimpi kan, yang lain. Bunga tidur kan. Sampai mana sih? Tadi itu nikah tadi. Nikah. Potongannya nikah wae nah. Ya pinterah manusia kan nikah kan. Ya kalau nikah itu, masya Allah ya, menjaga pandangan, kemudian menjaga kehormatan. Iya, kehormatan. Wa man lam yastati', kalau belum mampu nikah, kata Rasul, fa alaihi bisawm, maka hendaklah kamu Saum. Fa innahu lahu wijaun. Saum itu akan menjadi tameng, penghalang dari seseorang melakukan zina, nauzubillah ya. Dia mampu dengan saum itu kan, Mas, masya Allah. Saum Ramadan juga kan kita banyak hikmah, pelajaran, makna dari saum Ramadan kan ya. Emosi terjaga, menurut pakar psikolog kan, kita nggak mudah marah. Oh, banyak sekali manfaat orang-orang yang melaksanakan saum, termasuk orang yang belum mampu nikah. Perbanyak saum. Perbanyak saum ya. Saum. Senin Kemis
Saum Daudnya. Sekarang saum, besok enggak, besoknya saum. Gitu. Oke. Apalagi sok. Tapi kalau ngomongin soal nikah ya, ini kan ada berita baru rame nih, yang artis teh Dinda Hau sama siapa sih suaminya yang baru teh? Ray. Itu Ray Bayang-Bayang itulah. Kenapa? Itu teh jadi ceritanya si Dinda itu kan udah pacaran nih bertahun-tahun, ketemu sama suaminya yang baru tuh Calon. karena kerjaan. Waktu dulu calon ya? Enggak, belum calon banget sih, baru kena temen kerja lah. Cuman karena setelah pendekatan akhirnya mereka menikah gitu. Dan si Dinda ini nggak jadi nikah sama yang pacaran yang lama. Jadi kan ini pelajarannya adalah kita kalau mau mengejar seseorang tuh lewat doa gitu ya. Betul. Itu Mas yang tadi disebutin, aku sih ngutip dari Al-Qur'an ya. Apa yang kamu anggap baik bisa jadi itu buruk buat kamu. Bener. Apa yang kamu anggap buruk nih, tapi bisa jadi itu tuh baik menurut Allah. Jadi kita harus ngukur dan menimbang menilainya menurut pandangan Allah aja. Menurut keputusan Allah aja. Mas, adanya tadi termasuk kisah yang Mas Tio sampaikan, bisa jadi kan kalau orang yang ngikutin mungkin informasinya, beritanya juga mungkin teman-temannya, kenapa kok nggak jadi sama yang dulu? Iya benar. Ternyata kata Allah mah justru baiknya beliau itu sama yang sudah Allah tetapkan. Kalaupun mungkin bisa jadi berat, pahit kan nerimanya Mas. Udah bertahun-tahun ngejagain ya. Tapi kata Allah, kamu bertahun-tahun tuh nih, apalagi pacaran kan dibersihin dulu nih. Ya bersih kan, harus bersih. Oh iya benar bersih. Pacaran kan jelas. Kalau dengar kata pacaran kan di bioskop duduknya di paling atas, paling pojok berduaan. Kok Pak Ustadz lebih tahu sih? Yang lain nonton film nggak tahu dia lagi nonton apa kan? Kok Pak Ustadz lebih tahu? Saya itu pemerhati. Oh pemerhati. Pemerhati. Oh, bukan pernah ya? Enggak dong, enggak. Boleh, jangan ya. Masa tuh nama Ustadz deh. Jadi kalau tadi kisah mengenai Dinda Hau ya alhamdulillah. Memang singkat. Ta'arufannya sama si nggak tahu lah, saya nggak ngikutin dia. Calonnya itu singkat, tapi kata Allah ini adalah yang terbaik katanya. Akhirnya Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang pemeran ini bukan Dinda Hau teh? Ya itu film apa sih? Ayah Aku Berbeda itulah. Aku Ingin Hidup. Bukan. Yang ceritanya itu jadi anak kanker itu loh. Oh iya. Yang botak. Ya kalau itu kata Allah yang terbaik, maka itu yang terbaik. Power of doa ya. Doa, ikhtiar juga kan. Orang tua juga ikut support juga kan. Ketika semuanya mendukung, mensupport, orang tua juga ridho, ya udah, kenapa tidak kan? Kan kata Ustadz Epi, tikung di sepertiga malam. Kalau kita mau ngejar orang, tikung di sepertiga malam. Lewat tahajud. Tikung kayaknya. Tapi betul Mas, bisa jadi yang nggak nyangka-nyangka ya namanya jodoh, apalagi Mas ya. Betul. Apalagi jodoh, bukan hanya jodoh kan, termasuk juga kerjaan. Kita awalnya mau kerja nih di perusahaan A. Perusahaannya jelas salary-nya kan, bonusnya, jaminannya. Lantas Allah berikan kepada kita tuh takdirnya kerja di perusahaan B. Dari sisi salary mungkin nggak begitu, tapi ketenangan batin itu yang penting ya. Banyak orang yang, Ustadz saya gaji sebulan tuh udahlah gede banget, tapi batin nggak tenang, mau istirahat aja susah, mau sholat aja susah. Ada teman saya kayak gitu tuh, kerja di salah satu perusahaan, gajinya oke lah, tapi untuk sholat aja susahnya luar biasa. Deadline ya, kerjaan ya, kerja ya, jadi berat juga. Itulah ketenangan batin, meskipun mungkin gajinya nggak seberapa, ya, tapi ketenangan batin, keluarga masih tetap terperhatikan, ibadah masih tetap dijalankan ya, alhamdulillah. Berarti sama kayak kerja di bank gitu ya. Jika aku jodoh pasti kan ngomongin tentang ini jodoh. Iya tadi kan aku BSM, bicara seputar manusia, termasuk rupa-rupa, rupi-rupi gitunya. Ya seputar jenis-jenis. Namanya manusia tentu di dalamnya punya banyak sifat keunikan, problem ya manusia, dan problematika hidup itu ya beragam kan. Termasuk masalah pernikahan, jodoh, masalah ya sekarang ini pekerjaan juga Mas.
Kalau pekerjaan dalam arti yang tadi Mas tanyakan, Ya. itu nanti mungkin di lain kesempatan kita Oke, harus siap. perdalam lagi ya. Betul. Oke, Mas Tio, Bahasan apa lagi nih? ada enjoy apa nih, pesan enjoy yang bisa disampaikan? Kan tadi jenis manusia. Apa tadi itu? Ya, kalau tadi lebih ke gado-gado lah bahasan Hmm. kita. Nah, nanti insya Allah di pekan depan Betul. kita akan arahkan lebih Spesifik ya. spesifik lagi bahasannya. Nggak apa-apa, ini juga insya Allah ada ilmu Betul. tentunya yang bisa didapat ya, Mm-mm. pengalaman, pesan-pesan yang bisa dijadikan apa Mas ya, Apa masukan? Apa motivasi? motivasi, bahan pelajaran juga ya. Meskipun yang menyampaikan juga masih banyak kekurangan. Betul. Namanya manusia, Harus belajar. yang menyampaikan kan manusia, Betul. tempatnya salah dan hilaf, ada kesalahan kekhilafan, Harus belajar. maka dimaklumkan kalau ada kesalahan dalam bercakap, berucap, bersikap kan bisa jadi kan. Mas Tio, Iya, Pak Ustadz. paus apa yang ganteng? Balik lagi ke situ. Masih ingat ya? Oke, Oi. apa lagi Mas? Sok ngomong-ngomong apa lagi nih? Ini seneng banget ya bisa siaran di Baraya kita. Anda bisa Baraya bisa support barayakita.com, bukan hanya dengerin Penjoy atau juga nonton Penjoy, pesan Enjoy. Baraya juga bisa membaca nih Portal beritanya ya. berita positif yang inspiratif di barayakita.com portalnya. Jadi Baraya ini hadir di tengah-tengah kaum kita semua untuk umum, karena beritanya ini umum. Tapi konten Islamnya juga Harus ada. di Baraya kita tuh banyak ya, ada 3 ya. Apa aja tuh? Satu ada yang Ustadz Dudi Mutakin, itu lupa lagi saya namanya. 2 konten ada Ustadz Asep Rohidin juga, Dialog Islam, dan satu lagi ada Ustadz yang masih muda. Siapa tuh? Wih, itu siapa ya? Kok langsung beda gitu gayanya? Tapi sayangnya baru satu tulisannya ya. Baru satu ya. Saya baru bikin yang tulisannya, versi tulisan yang Penjoy, pesan Enjoy juga kayak gini. Tapi berupa tulisan. Satu juga itu nulisnya lumayannya, hesenya nulis teh. Tapi itu mah udah nggak enjoy ya. Kenapa? Panjang soalnya. Iya, Hoream. justru saya juga. Tapi kalau pondok teuing enggak sih. Tapi kan panjang tuh biar kayak orang pintar gitu. Au. Bukan dukun ya. Berarti selama ini Bukan dukun. nggak, berarti selama ini nggak pintar gitu. Selama ini nggak pintar. Makanya diwujudkannya lewat tulisan. Ya. Nggak terlalu panjang sebetulnya mah ya, karena saya kutip juga dari beberapa tafsir biar tahu dari tulisan-tulisan itu. Ya ada ini dong, harus ada dasar nulis tuh dari mana. Ya, terus ada sumbernya Kan biar nggak hoax. saya nggak kuliah, saya bukan orang kuliahan, Iya, nggak punya siap. gelar sarjana seperti Mas Tio ya. Mas Tio tahu referensi apa sih bahasanya tuh? Referensi itu apa namanya? Sumbernya kan dari mana nulis itu. Oke, Mas Oke. Tio nggak kerasa. Ini udahan ini berapa? teh. 11.26 Aduh, tuh udah mau siap-siap sholat duhur. zuhur. Aduh, udahan lanjut atuh. Pengennya sih lanjut. Pengennya sih lanjut. Tapi karena waktu kita juga mau siap-siap sholat. Betul. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Nah, minggu depan ngomongin apa nih? Nanti jangan dibicarakan sekarang dong biar Biar penasarannya. pada penasaran ya. Atau 2 bisa juga tadi ngasih masukan buat Oh iya tema ya, bahasan. ngasih masukannya di Instagram di @barayakita.online, di Facebook juga Baraya Kita, atau langsung aja di WA di 0898 1983 232. Dan jangan lupa follow Instagram Mas Tio. Mas Tio apa? Rizka Satrio. Nah, Rizkanya pakai Z ya. Yoi. Rizka Satrio P ya, ada P-nya nggak? Enggak pakai P. Oh enggak. Kalau saya USTADZ Dede Nugraha, Instagram, Facebooknya Dede Nugraha. Ini Facebooknya apa? Aku Facebooknya nggak boleh disebar sih. Instagram aja lah. Oh Instagram aja ya. Oke. Karena memang yang berteman di Facebook itu juga cuma 3 orang ya. Jadi nggak perlu di add pertemanan ya. Cukup Mas Yo. Cukup. Mudah-mudahan BSM
bincang-bincang seputar manusia sebetulnya belum selesai dan masih banyak banget tuh. Banyak banget. Kalau bicara manusia dan problematika hidupnya banyak banget. Ini mah bisa sampai kayak kelas kuliah gitu ya. Bisa jadi. Ada SKS-nya. Tapi nanti kita mau ngebahas ya bebas lah. Mas Yo punya usulan, masukan, bahasan apa nih? Juga Baraya boleh sambil Mas Yo cari ide, sambil saya juga cari ide untuk tema-tema ke depan yang lebih positif, yang harus positif dan iyalah, inspiratif. jangan yang kontroversial ya. Jangan. Kita mah yang lurus-lurus. Oke, baik, terima kasih Baraya. Kita berjumpa di pekan depan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita.com.